Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali dengan Buana 79. Salam semangat selalu untuk seluruh pelajar di Indonesia, baik dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Ya, pada pertemuan kali ini saya akan bahas terkait soal uji kompetensi tahun 2023, tahun 2024. Tepatnya adalah soal uji kompetensi tahun ini, di mana pada pertemuan yang pertama ini saya akan bahas atau akan saya coba kerjakan untuk soal uji kompetensi paket satu, di mana di sini bentuk tugasnya sendiri adalah menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, kemudian mengoperasikan aplikasi komputer akuntansi. Nah, yang pertama ini saya akan coba menyusun laporan keuangan perusahaan dagang secara manual ya. Nanti dilanjutkan kita akan coba kerjakan dengan menggunakan aplikasi komputer akuntansi yaitu dengan menggunakan My Accounting. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini kita lihat untuk kebijakan akuntansinya sendiri bahwa di soal paket satu ini yang pertama di sini kita disuruh menyusun laporan keuangan perusahaan dagang, yaitu yang pertama kita disuruh membuat sales jurnal berserta rekapitulasi, kemudian cash receipt jurnal, purchase jurnal dan seterusnya. Artinya disuruh menyusun jurnal khusus ya beserta rekapitulasinya. Kemudian yang selanjutnya, nah inilah soal untuk memproses jurnalnya atau untuk menginput atau mengentry jurnal. Yang perlu kita ketahui tentang informasi umumnya, yang pertama bahwa perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangan adalah UD Abadi yang beralamat di Jalan Ahmad Jais 121 Jakarta. Ini adalah informasi terkait nama perusahaan yang akan kita buatkan laporan keuangannya. Lalu kebijakan akuntansi sendiri yang ada di UD Abadi, yang ada di UD Abadi ya secara umum ini mungkin sama seperti yang sebelum-sebelumnya ya, bahwa kita disuruh menyusun laporan sesuai dengan SAK etap dan selanjutnya bahwa periode akuntansi adalah Januari sampai 31 Desember. Kemudian di sini ada kebijakan pembelian. Di sini kita lihat bahwa setiap pembelian akan diperhitungkan PPN masukan yaitu 11%. Ya, ini umumnya 10%, tapi di sini di soal diminta PPN-nya adalah 11% untuk PPN masukan atau PPN income-nya. Lalu beban transport ditanggung perusahaan dan seterusnya setiap retur pembelian otomatis diperhitungkan akan atas pengurangan nilai hutang dan seterusnya. Di sini terminnya adalah N/30. Jika ada keterlambatan pembayar hutang didenda 1% dari nilai hutang pembelian. Lalu pengeluaran kasnya sendiri di sini ada bahwa pengeluaran kas di atas 1 juta itu akan dibayar dengan cek, dan apabila pengeluaran di bawah 1 juta di situ akan dibayar dengan menggunakan dana kas kecil. Sistem pencatatan menggunakan sistem dana tidak tetap. Artinya di sini nanti kita akan mencoba juga membuat jurnal kas kecil karena sistem pengeluaran kasnya adalah sistem dana tidak tetap atau sistem fluktuasi. Lalu penjualan sama dengan pembelian ya, ada PPN juga 11%, kemudian di sini beban transport pun dibebankan kepada pembeli, terminnya sama, di sini ada keterlambatan membayar piutang akan didenda juga 1%, lalu penjualan jasa pelatihan dilakukan secara tunai ditambah 11% PPN keluaran dan seterusnya. Lalu penerimaan kasnya di sini kita menggunakan dana jasa dari Bank BRI ya untuk mengelola keuangan kita yang ada di bank. Lalu untuk penilaian persediaan kita menggunakan sistem pencatatan perpetual ya. Perlu digarisbawahi di sini bahwa perpetual berarti setiap adanya transaksi penjualan baik tunai atau kredit, maka harga pokok barang yang kita jual itu juga harus dicatat ke dalam jurnal. Lalu untuk penyusunan kartu persediaannya, metode yang digunakan ini adalah metode average atau rata-rata bergerak. Lalu penyusunan aktivitas tetap, di sini kita menggunakan garis lurus ya untuk melakukan penyusunannya. Dan yang terakhir laporan arus kas kita disuruh menggunakan metode langsung. Oke, itu adalah kebijakan akuntansi yang ada di UD Abadi. Oke, lalu di sini ada daftar akun. Ya, ini ada daftar-daftar akun yang kita gunakan. Lalu di sini ada neraca saldo awal 30 November. Ini adalah daftar neraca saldonya. Lalu di sini ada daftar customer, di sini ada customer toko pojok, ada Seven, Raya, dan Elita. Kemudian supplier kita ada Gunung Kawi, Bromo Asri, lalu Jaya Putra. Dan ini ada daftar saldo piutang dagang, ada daftar saldo utang dagang. Lalu di sini pun ada persediaan barang dagang. Lalu sampailah kita pada dokumen transaksi. Nah, hal pertama yang harus kita kerjakan di sini adalah kita akan coba masukkan dulu saldo awal masing-masing baik dari piutang dagang, utang dagang maupun kartu persediaan ini.
Yang pertama kita akan coba masukkan dulu daftar saldo piutang dagang ya. Ini kita masukkan ke dalam eh, buku besar pembantu piutang ya. Kita masukkan di sini. Kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Yang pertama kita masukkan dulu untuk piutangnya mana tadi? Ya ini daftar piutang toko pojok nilainya adalah 99 juta. Kita masukkan di sini sebagai saldo awal ya. Kita masukkan di sisi sebelah debit yaitu 99.900. Ini sesuai dengan yang di sini ya. Lalu yang kedua ada piutang toko Seven. Ini kita masukkan 88.800. Kita masukkan di toko Seven sebagai saldo awal. Di sini 88.800. Lalu kemudian yang selanjutnya kita masukkan saldo awal piutang atas nama Toko Raya 77.700. Kita masukkan di sini sebagai saldo awal 77.700. Kita letakkan di sisi sebelah debit ya, karena saldo normal piutang itu ada di sisi sebelah debit seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir di sini ada customer Toko Elita nilainya 99.900. Kita masukkan di buku besar pembantu piutangnya Toko Elita. Ya, nilainya di sisi debit 99.900. Oke, itu saldo awal piutang. Sekali lagi kita masukkan ke buku besar pembantu piutang. Lalu untuk saldo utang, ini kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Yang pertama Gunung Kawi, PT Gunung Kawi kita punya utang 88.800. Kita masukkan di buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable sebagai saldo awal tadi adalah 88 juta. Kita masukkan di sisi sebelah kredit ya, karena saldo normal utang ada di sisi sebelah kredit. Lalu kemudian yang selanjutnya untuk Bromo 99.900 kita masukkan di supplier atas nama PT Gunung Bromo. Kita letakkan di sisi sebelah kredit 99.900. Dan yang terakhir kita masukkan utang dagang kita kepada PT Jaya Putra yaitu 99.900 sama nilainya ya. Kita masukkan di sisi sebelah kredit sebagai saldo awal. Oke, itu tadi untuk saldo awal masing-masing baik itu saldo piutang maupun utang. Lalu selanjutnya untuk persediaan barang dagang, saldo awal ini kita masukkan ke dalam kartu persediaan. Oke, kita masuk ke kartu persediaan atau inventory card. Yang pertama, kita masukkan saldo awal untuk kulkas Panasonic yaitu 70 unit dengan harga pokok 4.500.000, total nilai persediaan 315 juta. Kita masukkan ke sini. Kita masukkan saldo awal sebagai saldo awal, lalu karena saldo kita masuk ke langsung kolom balance. Tadi adalah nilainya 70 unit dengan harga pokok 4.500.000, total persediaan 315 juta. Oke, yang ini. Lalu untuk yang kulkas Toshiba, ini nilai persediaan atau jumlah persediaan 30 unit dengan harga pokok 3.500.000, nilai persediaan 105 juta. Kita masukkan di kartu persediaan untuk yang kulkas Toshiba. Kita letakkan di bawahnya sini. Oke, kita masukkan ke sini. Ya, itu. Oke, saldo awal kita sudah masukkan semua. Baru kita akan coba catat dokumen transaksi dari dokumen nomor 1 sampai dengan selesai. Kita mulai. Oke, untuk mempermudah mungkin saya akan belah jadi dua seperti ini untuk layarnya. Kita coba analisis dokumen uh, per soal ya, per dokumen transaksi. Oke, kita kecilkan dulu. Ini terlalu kecil ya. Ya, seperti inilah mungkin bisa jelas. Yang pertama, kita coba analisis yang pertama. Dokumen transaksi nomor 1, ini ada faktur. Kita tahu bahwa faktur itu adalah bukti transaksi kredit. Nah, untuk mengetahui apakah ini pembelian kredit atau penjualan kredit, kita lihat KOP-nya. Ternyata di sini KOP-nya adalah PT Gunung Kawi, itu adalah perusahaan supplier kita. Artinya karena KOP-nya perusahaan lain, di sini bukti transaksinya faktur, berarti ini bisa kita simpulkan sebagai dokumen pembelian secara kredit. Nah, pembelian secara kredit yang pertama, ini akan kita catat di jurnal pembelian atau purchase journal. Kita masuk dulu ke purchase journal. Oke, cara pencatatannya kita masukkan dulu tanggalnya. Di situ kita lihat tanggal 2 dengan nomor fakturnya adalah F011. Lalu kita di sini untuk deskripsinya kita masukkan keterangan nama suppliernya PT Gunung Kawi. Lalu kita baru masukkan ke debit kreditnya. Oke, untuk pembelian kita akan masukkan, kita catat dari sisi debit. Kita masukkan nilai pembeliannya atau merchant inventory. Ini kita ambil dari total harga di sini. Kita di sini total harga bahwa di sini kita akan membeli 20 unit
untuk kulkas Panasonic dan 15 unit kulkas Toshiba dengan harga pembelian 4.500.000 dan 3.500.000, 4.500.000 dan 3.500.000. Totalnya di sini adalah 142 juta rupiah total harga. Ini kita masukkan ke total pembelian atau kolom merchandise inventory. Lalu untuk PPN-nya 15.675 kita masukkan ke kolom PPN sini dengan di sini ada freight paid atau beban angkut pembelian 1 juta kita masukkan kolom freight paid sini. Ya, lalu kemudian nilai pembelian ditambah nilai PPN ditambah beban angkut ini akan menjadi nilai utang dagang kita 159.175.000. Ini sudah sesuai dengan total yang ada di jumlah ini. Yaitu untuk yang pertama ya. Jika ada pembelian secara kredit yang pertama kita akan catat di jurnal pembelian sebagai pembelian kredit. Lalu yang kedua, adanya pembelian kredit ini akan kita catat di buku besar pembantu utang. Karena otomatis adanya pembelian kredit akan memunculkan utang dagang. Maka kita akan masuk ke subsidiary ledger account payable atau buku besar pembantu utang. Kita masukkan ke Gunung Kawi, kita masuk ke buku besarnya Gunung Kawi. Di sini kita masukkan tanggalnya terjadi tanggal 2. Oke, bahwa tadi kita akan posting munculnya piutang tadi ada di jurnal pembelian atau adanya pembelian kredit tadi kita catat di jurnal pembelian, maka deskripsinya ini kita masukkan purchase journal dengan refnya PJ ya, purchase journal. Oke, di purchase journal utang dagang tadi kita lihat di sini bahwa di purchase journal utang dagang ada di sisi kredit yaitu 159.175. Maka di buku besar pembantu piutang buku besar pembantu utang nilai tadi kita akan posting di sisi sebelah kredit sini. Oke, kita masukkan di sisi sebelah kredit. Ya, seperti ini. Lalu kemudian setelah yang tadi di jurnal pembelian sudah kita masukkan ke sini di sisi kredit di kolom posting, maka setelah itu kita perhitungkan dengan saldo awalnya. Ya, sebelumnya kita punya utang 88.800.000. Lalu ada posting dari jurnal pembelian tadi 159.175.000. Maka kredit ketemu kredit, maka ini kita jumlahkan. Setelah dijumlahkan, ketemulah hasil sebesar 247.975.000. Ini saldo per tanggal 2, kita punya utang dagang kepada Gunung Kawi, ini 247.975.000 rupiah. Oke, seperti itu cara pencatatan atau cara posting dari jurnal pembelian tadi. Ya, munculnya utang dagang dari adanya pembelian kredit ini setelah kita posting ke buku besar tadi hasilnya seperti itu. Oke, kemudian setelah kita posting ke buku besar pembantu utang, maka adanya pembelian kredit ini pun akan kita catat di kartu persediaan. Oke, kita masuk ke kartu persediaan atau masuk ke inventory card. Yang pertama adalah bahwa di sini kita membeli 2 item atau ada 2 unit barang yaitu 20 kulkas dan 15 kulkas Toshiba ya, kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba. Kita masukkan dulu yang 20 unit kulkas Panasonic ini ke kartu persediaan yang kulkas Panasonic. Yang pertama kita masukkan tanggalnya, lalu kita masukkan nomor fakturnya, baru kita masukkan keterangan di sini adalah kita membeli kepada PT Gunung Kawi. Oke, karena pembelian, maka di kartu persediaan ini kita masuk ke kolom in. Ya, sekali lagi, kalau kolom out ini digunakan untuk mencatat jika ada penjualan. Karena pembelian, ada barang yang masuk, maka kita masuk kolom in, kita masukkan di kolom unit jumlah yang kita beli, yaitu 20 unit dengan harga pembeliannya di sini adalah 4.500.000. Oke, pembeliannya 4.500.000. Jangan lupa ya, kalau kolom price di kolom in, ini kita lihat di dokumen berapa harga pembeliannya. Baru kita jumlahkan total pembelian adalah nilainya 90 juta, itu total nilai pembelian. Baru setelah itu baru kita masukkan ke kolom saldo, kolom balance. Kita perhitungan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya kita punya saldo persediaan 70. Lalu ada pembelian 20 unit sehingga di sini persediaan kita sekarang bertambah menjadi 90 unit dengan harga karena di sini sama ya walaupun metodenya average rata-rata tertimbang karena harga pembelian sama dengan harga barang yang ada di gudang, harga pokok barang di gudang, maka ini tidak berubah price-nya, masih tetap 4.500.000. Lalu kemudian kita jumlahkan nilai persediaan kita per tanggal 2 sekarang 90 unit dengan harga pokok 4.500.000, nilai persediaan adalah 405 juta. Oke, itu untuk yang 20 unit. Sekarang kita masukkan yang 15 unit untuk yang kulkas Toshiba. Kita masuk ke kartu persediaan.
kulkas Toshiba. Berarti yang ini. Oke, caranya sama seperti itu. Tadi kita masukkan tanggal, nomor faktur, dan keterangannya. Masih di kolom in karena pembelian ya, kita masukkan nilai pembelian kita. Kita untuk kulkas yang Toshiba ini membeli 15 unit ya dengan harga pembelian 3.500.000 sehingga total nilai pembelian adalah 52.500.000. Oke, setelah itu baru kita masukkan atau kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya kita punya persediaan 30 unit, ada pembelian 15 unit sehingga persediaan kita sekarang bertambah menjadi 45 unit dengan harga pokok masih sama 3.500.000 ya. Ini karena harga pokok yang ada di gudang sama dengan harga barang yang kita beli masih sama sehingga otomatis harga pokoknya juga masih sama. Lalu kemudian kita jumlahkan totalnya nilai persediaan kita untuk yang kulkas Toshiba adalah 157.500.000. Yaitu jika ada faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Yang pertama tadi kita catat pembelian kreditnya di purchase journal. Lalu yang kedua setelah kita catat di purchase journal maka adanya hutang dagang atau munculnya hutang dagang dari adanya pembelian kredit, ini kita posting ke buku besar pembantu utang. Setelah buku besar pembantu piutang, baru kita catat jumlah pembelian ini ke dalam kartu persediaan, yaitu dokumen nomor 1. Sekarang kita masuk dokumen nomor 2. Baik, dokumen nomor 2, di sini ada voucher kas kecil, artinya ada pengeluaran kas dengan menggunakan dana kas kecil. Di sini keterangannya untuk membeli perlengkapan. Jika ada voucher seperti ini, maka akan kita catat di jurnal petty cash ya. Jika ada bukti transaksi voucher, maka ini akan kita catat di jurnal kas kecil atau jurnal petty cash. Cara mencatatnya cukup mudah, kita masukkan dulu tanggal dan nomornya ya. Tanggal 4, nomor F12-1, keterangannya adalah karena di sini kita membeli perlengkapan, maka kita masukkan keterangannya sebagai pembelian perlengkapan. Oke, lalu di sini untuk perlengkapan sendiri, untuk akunnya kita gunakan store surplus dengan kode akunnya adalah 1/1600. Totalnya di sini kita lihat 700. Sehingga dengan nilai perlengkapan ini otomatis kita pun mengeluarkan cash in bank itu sebesar Rp700.000 di sisi sebelah kreditnya. Yaitu dokumen nomor 2 ya. Jadi jika ada voucher kita cukup mencatat di jurnal kas kecil atau petty cash. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 3. Oke, kembali di sini ada faktur ya, kembali ada faktur dan di sini kopnya perusahaan orang lain. Maka ini bisa kita simpulkan faktur ini adalah sebagai faktur pembelian atau pembelian secara kredit. Nah, jika ada pembelian secara kredit, caranya sama tadi seperti dokumen nomor 1. Yang pertama, ini akan kita catat pembeliannya di jurnal pembelian. Kita masuk ke purchase journal. Lalu kita masukkan tanggal 5 ya, terjadi transaksi dengan nomornya adalah F1217. Lalu keterangannya di sini kita masukkan Bromo Asri. Lalu kita masukkan nilai pembeliannya di sini. Oke, di sini kita lihat bahwa untuk pembeliannya totalnya adalah 182.500.000. Ini kita masukkan di kolom merchant inventory. PPN-nya kita ambil dari kolom PPN ini yaitu 20.075.000. Lalu di sini ada beban angkut, apakah ada? Ternyata di sini tidak ada beban angkut, berarti freight paid-nya kosong. Ya, freight paid-nya kosong, maka otomatis nilai pembelian plus PPN ini akan menjadi nilai hutang dagang kita atau jumlah merchant inventory plus PPN akan menjadi hutang dagang kita. Itu yang pertama, kita catat di jurnal pembelian. Yang kedua, nilai hutang yang muncul yaitu 202.575.000 ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable. Ya, kita masuk ke buku besarnya Bromo. Ya, di sini. Oke, kita masukkan tadi terjadi tanggal 5. Di sini kita posting dari jurnal pembelian atau purchase journal di sini PJ. Di purchase journal tadi muncul hutang ada di sisi sebelah kredit yaitu 202.575. Maka di sini kita masukkan di buku besar pembantu utang pun di sisi sebelah kredit nilainya adalah 202.575.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldo ya. Setelah tadi kita posting baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya.
Sebelumnya ada saldo utang 99.900.000, lalu ada posting dari jurnal pembelian tadi hutang dagang yaitu 202.575, maka kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan. Maka saldo hutang dagang kita per tanggal 5 kepada Bromo Asri itu nilainya adalah Rp302.475. Ini kepada PT Bromo Asri. Yaitu jika ada pembelian kredit. Dan yang terakhir, setelah kita masukkan ke dalam buku besar pembantu utang, maka pembelian ini akan kita catat ke dalam kartu persediaan, karena otomatis adanya pembelian akan menambah persediaan barang dagang kita. Maka kita catat di kartu persediaan. Kita masukkan tanggal dan nomornya, kemudian deskripsinya kita masukkan kepada siapa kita membeli. Oke, karena pembelian otomatis kita masuk ke kolom in. Oke, untuk kulkas Panasonic, ya, kita masuk dulu yang kartu kulkas Panasonic. Ini kita membeli 25 unit dengan harga pembelian 4.500.000, sehingga total pembelian kita untuk yang kulkas Panasonic itu adalah 112.500.000. Oke, lalu kemudian setelah kita masukkan ke kolom pembelian, maka kita akan perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo 90 unit, lalu ada pembelian 25, maka persediaan kita sekarang bertambah menjadi 115 unit dengan harga pokoknya masih sama, ya, karena harga pembelian sama dengan harga pokok sebelumnya, maka ini kita turunkan saja, sehingga nilai persediaan kita per tanggal 5 sekarang menjadi 517.500.000. Ini untuk kartu persediaan kulkas Panasonic. Oke, sekarang kita masuk untuk yang kulkas Toshiba. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya sama dengan yang di atasnya. Lalu kita masuk ke kolom in sebagai pembelian, ya, karena pembelian. Kita masukkan di sini kita membeli untuk kulkas Panasonic Toshiba ini sebanyak 20 unit dengan harga pembelian masih sama, sehingga total pembelian kita sekarang menjadi 70 juta. Lalu kita masukkan masuk ke kolom saldo. Sebelumnya ada 45 unit, ada pembelian 20, maka bertambah menjadi 65 dengan harga pokok sama, kolom price-nya, sehingga nilai persediaan kita untuk kulkas Toshiba sekarang per tanggal 5 itu 227.500.000. Yaitu dokumen nomor 3. Sekarang kita masuk ke dokumen nomor 4. Ya, lagi-lagi ada faktur lagi, ya, sama seperti dokumen nomor 3 ini, ada faktur pembelian. Kenapa? Karena kopnya perusahaan orang lain. Kita bisa simpulkan sebagai pembelian secara kredit. Pencatatannya sama, yang pertama ini akan kita catat di jurnal pembelian. Nah, kita masuk di jurnal pembelian atau purchase journal. Kita masukkan tanggalnya, nomornya, lalu keterangannya. Kita membeli tanggal 8 dengan nomor F324 kepada Jaya Putra. Oke, sekarang kita masukkan untuk Mercedes inventory, kita ambil di kolom totalnya ini, yaitu 102.500.000. Lalu untuk PPE-nya kita ambil di kolom PPN 11.275. Lalu di sini ternyata ada beban angkut, ya. Ada beban angkut atau freight paid. Beban angkut pembelian itu 1.250.000, ini kita masukkan ke kolom freight paid ini. Sehingga nilai pembelian plus PPN plus beban angkut pembelian ini akan menjadi utang dagang kita, yaitu sebesar Rp115.025.000. Oke, setelah pembelian ini kita catat di jurnal pembelian, maka munculnya hutang dagang yaitu 115.025.000, ini akan kita posting ke buku besar pembantu utang atau subsidiary ledger account payable kepada Jaya Putra. Oke, tadi kita lihat tanggalnya tanggal 8, kita akan posting dari purchase journal. Di purchase journal tadi hutang dagang sebesar 115.025.000 muncul di sisi sebelah kredit. Maka di sini kita posting di sisi sebelah kredit. Oke, kita posting di sisi sebelah kredit. Nilainya tadi adalah Rp115.025.000. Lalu setelah itu baru kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya, di mana sebelumnya ada saldo utang 99.900.000, lalu ada hutang dagang muncul dari purchase journal itu 115 juta, sehingga kredit ketemu kredit ini kita jumlahkan menjadi 214.925.000. Ini adalah total hutang dagang kita kepada PT Jaya Putra per tanggal 8. Oke, dan yang terakhir setelah kita catatkan ke dalam buku besar pembantu utang,
Yang terakhir kita akan masukkan ini atau kita catat ke dalam kartu persediaan adanya pembelian ini. Kita masukkan dulu untuk yang pembelian kulkas Panasonic ke kartu persediaan kulkas Panasonic. Oke, terjadi tanggal 8 ya dengan kode F2324 PT PT Jaya Putra. Oke, karena pembelian jangan lupa kita masukkan di kolom in. Di sini kita membeli untuk kulkas Panasonic itu adalah 15 unit dengan harga pembeliannya di sini kita lihat 4.500.000 sehingga total nilai pembeliannya adalah 67.500.000. Baru kita perhitungkan dengan saldo. Sebelumnya ada saldo 115 unit, lalu ada pembelian 15 unit, maka bertambah menjadi 130 unit dengan harga pokoknya masih sama, sehingga nilai persediaan kita sekarang menjadi 585 juta per tanggal 8 ini. Lalu yang terakhir kita masukkan untuk yang kulkas Toshiba di sini. Oke, tanggal 8 ya sama dengan di atasnya tadi. Lalu kita masukkan di kolom in membeli 10 unit. Dengan harga pembelian di sini adalah 3.500.000 sehingga total pembelian kita itu adalah 35 juta untuk kulkas Toshiba. Lalu kita perhitungkan dengan nilai saldo sebelumnya. Ya, sebelumnya ada 65 unit, ada pembelian 10 unit, jadi bertambah menjadi 75 unit dengan harga pokok sama 3.500.000. Total nilai persediaan kita untuk kulkas Toshiba per tanggal 8 itu adalah nilainya Rp262.500.000. Oke, itu dokumen transaksi nomor 4. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 5. Ya, di sini ada nota kredit. Ya, nota kredit itu adalah transaksi retur. Nah, untuk mengetahui ini retur pembelian atau retur penjualan, kita cukup lihat kopnya. Ternyata kopnya di sini adalah PT Jaya Putra. Berarti ini ada retur pembelian. Berarti ini kita simpulkan bahwa dokumen nomor 5 ini adalah retur pembelian. Kalau kita lihat, ini adalah retur pembelian dari pembelian transaksi tanggal 8 ini. Ya. Jadi tanggal 8 kita membeli barang kepada Jaya Putra. Setelah barang ini kita terima, ternyata tanggal 10 ada barang yang tidak sesuai atau ada barang yang rusak. Sehingga harus kita kembalikan tanggal 10 ini. Nah, adanya retur pembelian yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum. Ya, adanya retur pembelian yang pertama, ini akan kita catat di jurnal umum untuk mencatat pembelian retur pembeliannya ini. Karena di sini kita masuk ke general jurnal yang pertama. Oke, di general jurnal kita masukkan tanggalnya. Di sini tanggal 10, nomornya adalah NK-K1. Ya, seperti ini. Dan jurnal untuk mencatat adanya retur pembelian yang pertama, adanya retur tentu akan mengurangi nilai hutang dagang kita. Sehingga hutang dagang ada di sisi sebelah debit, sorry. Nah, debitnya kita masukkan akun persediaan kita atau merchandise. Otomatis adanya retur pembelian akan mengurangi persediaan barang dagang kita dan ada PPN income pada saat pembeliannya. Jadi sebenarnya jurnal pembelian ini adalah kebalikan dari purchase jurnal ini. Pada saat kita membeli barang pada PT Jaya Putra, ini posisi akun di sisi debit adalah merchandise inventory dan PPN income setelah freight paid. Sedangkan di sisi kredit itu akun payable. Pada saat ada pengembalian barang, maka otomatis akun payable ini ada di sisi sebelah debit. Kreditnya adalah merchandise inventory dan PPN ini. Maka dibalik seperti itu. Maka sehingga jurnalnya bunyinya seperti ini. Oke, lalu kita masukkan kode akunnya sesuaikan dengan yang ada di soal. Nilainya sendiri kita lihat di sini. Kita masukkan bahwa nilai yang di retur ini adalah 11.500.000 untuk total nilai returnya. Lalu ada PPN atas retur ini yaitu 1.265.000. PPN yang juga harus kita kembalikan. Sehingga total PPN plus nilai persediaan itu akan menjadi mengurangi nilai hutang dagang kita. Ya, jadi adanya retur ini otomatis akan mengurangi hutang dagang kita, yaitu 12.750.000. Oke, itu jika ada retur yang pertama ya. Yang pertama kita catat di jurnal umum untuk mencatat retur ini. Yang kedua, adanya retur ini itu otomatis karena mengurangi hutang dagang, maka ini otomatis akan berpengaruh juga di buku besar pembantu hutang. Maka ini akan kita catat di buku besar pembantu hutang. Ya, di sini di jurnal umum tadi bahwa utang dagang muncul di sisi sebelah debit atas nama tadi adalah retur kepada Toko Jaya Putra. Sehingga kita cari buku besar atas nama Toko Jaya Putra, berarti yang ini. Oke, kita masukkan dulu tanggalnya. Lalu keterangannya adalah general jurnal, artinya
kita akan memposting adanya pengurangan hutang dagang kepada Toko Jaya Putra ini ke dalam buku besar pembantu utangnya. Oke, di sini untuk akun payable ada di sisi debit. Maka otomatis kita masukkan nilai utang dagang juga di sisi sebelah debit. Tadi nilainya adalah 12.765. Kita masukkan di sini di sisi sebelah debit 12.765. Nah, otomatis setelah itu baru kita masukkan atau kita perhitungan dengan saldo sebelumnya. Nah, saldo sebelumnya itu ada saldo kredit 214 juta sekian. Lalu ada posting dari jurnal umum adalah di sisi debit 12.765.000 rupiah. Sehingga di sini kredit ketemu debit. Karena saldo kredit lebih besar, maka saldo kredit dikurangi dengan saldo debiting. Sehingga sekarang saldo utang dagang kita kepada PT Jaya Putra itu 202.160.000 berkurang ya dari sebelumnya karena adanya retur ini. Ya, seperti itu. Dan setelah kita masukkan ke buku besar pembantu utang, yang terakhir adanya retur pembelian itu pun akan mengurangi persediaan barang dagang kita karena kita mengembalikan barang berarti barang kita juga berkurang. Nah, berkurangnya barang dagang ini akan kita catat di kartu persediaan. Oke, kita coba masukkan dulu bahwa di sini kita lihat kita mengembalikan barang 1 unit untuk kulkas Panasonic dan 2 unit untuk kulkas Toshiba. Sekarang kita masukkan di sini. Kita masukkan tanggal, nomor, dan nama perusahaan atau nama supplier kita. Lalu setelah itu karena ini retur pembelian itu bermula dari transaksi pembelian, maka kita tetap masuk ke kolom in. Jadi kolom in ini fungsinya untuk mencatat jika ada transaksi pembelian maupun retur pembelian. Oke, kita masukkan dulu bahwa di sini untuk kulkas Panasonic kita mengembalikan 1 unit. Nah, ini bedanya antara retur dan non retur. Oh, sorry. Ini yang Toshiba ya. Kita masuk yang ke sini dulu. Yang apa? Yang kulkas Panasonic. Untuk yang Panasonic kita mengembalikan 1 unit. Nah, bedanya antara pembelian dan retur pembelian, kalau retur kita gunakan tanda min atau diberikan simbol min dari jumlah yang diretur. Min 1 itu artinya ada pengembalian barang 1 unit mengurangi nilai pembelian sebelumnya atau jumlah pembeliannya. Sebelumnya kita membeli 15 karena ada retur 1, maka otomatis jumlah pembelian 15 unit ini berkurang 1. Nah, untuk price-nya samakan dengan harga pembeliannya yaitu 4.500.000. Yang sebelumnya kita membeli barang itu nilainya 4.500.000, maka pada saat kita mengembalikan ya harganya pun harusnya sama gitu. Nah, ini baru kita masukkan totalnya itu 4.500.000. Oke, adanya pengembalian barang ini otomatis akan mengurangi persediaan kita. Yang sebelumnya 130, setelah adanya pengembalian barang 1 unit, ini otomatis akan berkurang menjadi 129. Dengan harga pokoknya masih tetap, sehingga nilai persediaan pun berkurang menjadi 580.500.000 yang sebelumnya 585 juta. Oke, itu untuk yang Panasonic. Sekarang yang Toshiba. Ya, sama halnya dengan tadi bahwa Toshiba kita mengembalikan 2 unit, makanya kita gunakan tanda min 2, artinya ada pengembalian 2 unit. Artinya barang yang kita beli itu berkurang 2, gitu maksudnya. Oke, harga yang kita kembalikan 3.500.000 sehingga total pengembalian itu 7 juta. Lalu kita masukkan ke saldo. Sebelumnya ada 75 karena dikembalikan 2, persediaan kita jadi berkurang menjadi 73. Dengan harga pokoknya masih sama di persediaan sehingga nilai persediaan kita berkurang menjadi 255.500 rupiah. Oke, itu jika ada retur ya. Yang pertama kita catat di jurnal umum untuk mencatat nilai returnya. Yang kedua kita catat di buku besar pembantu utang untuk mengurangi nilai hutang yang muncul atau yang ditimbulkan. Dan yang ketiga kita catat di kartu persediaan untuk mencatat berkurangnya persediaan barang kita karena adanya pengembalian barang yang kita beli. Yaitu dokumen transaksi nomor 5 ya. Sekarang kita masuk ke dokumen transaksi nomor 6. Oke, dokumen transaksi nomor 6 di sini kita lihat ada NF12-1, ada faktur, nomor faktur. Walaupun di sini tidak ada tulisan faktur, tapi dengan adanya nomor faktur ini, maka ini bisa kita simpulkan bahwa dokumen nomor 6 ini adalah dokumen faktur. Nah, faktur pembelian atau faktur penjualan, kita lihat kopnya. Ternyata di sini kopnya adalah perusahaan kita, UD Abadi. Berarti ini bisa kita simpulkan adalah faktur penjualan atau penjualan secara kredit.
Nah, apabila ada transaksi penjualan secara kredit, maka yang pertama, ini akan kita catat di jurnal penjualan. Ya, jika ada penjualan kredit, maka kita catat yang pertama itu di jurnal penjualan atau sales journal. Oke, sini kita masukkan dulu tanggalnya, nomor fakturnya, tanggal berapa ini, tanggal 11, nomornya F12 step 1, kita menjual kepada toko pojok. Jadi deskripsinya kita masukkan toko pojok ya, dijual kepada siapa. Baru kita masukkan nilai penjualannya. Nah, kalau pembelian tadi kita masukkan dari sisi sebelah debit, kalau ada penjualan kita masukkan di sisi dari sebelah kredit ya. Jadi sekali lagi kalau pembelian kita masukkan dari sisi sebelah kredit atau kita isi dari sisi debit, sorry ya. Kalau ada penjualan kita isi dari sisi kredit. Nah, sekarang kita masukkan dulu. Yang pertama, kita masukkan nilai penjualannya atau salesnya. Sales ini kita ambil dari total harga. Ya, di sini ada 152.500.000. Kita masukkan di sini. Untuk PPN-nya kita masukkan dari atau kita ambil dari kolom PPN ini 16.775 dan untuk freight paid collect freight collected ya kalau penjualan kalau beban angkut penjualan itu ada freight collected atau beban angkut penjualan adalah 1.500.000 kita masukkan di sini. Nah, lalu kita jumlahkan sales plus PPN plus freight collected atau beban angkut penjualan kita letakkan di kolom sebelah debit ke akun receivable 170 juta. Jadi nilai penjualan plus nilai PPN plus beban angkut akan menjadi nilai piutang dagang kita yaitu 170.775.000 rupiah. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, jika ada transaksi penjualan secara kredit, ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang ya karena adanya penjualan kredit otomatis akan menimbulkan piutang dagang. Di sini piutang dagang yang muncul akibat transaksi tanggal 11 itu ada 170.775.000. Itu terdiri dari nilai penjualan plus nilai PPN plus nilai beban angkut. Nah, piutang ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Sini. Ya, kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Kita lihat di sini kepada toko pojok. Berarti kita fokus ke buku besar toko pojok. Sini. Oke, kita masukkan tanggalnya dan keterangannya. Tanggal 11 keterangannya kita akan ambil piutang yang muncul dari jurnal penjualan tadi ke dalam buku besar ini. Oke, karena tadi di jurnal penjualan account receivable muncul di sisi sebelah debit, maka nilai piutang itu kita masukkan di sisi sebelah debit. Ya, ini debit, maka di buku besar pembantu piutang itu kita masukkan di kolom posting di sisi sebelah debit, berarti di sini. Oke, setelah itu baru kita perhitungkan dengan nilai saldo. Sebelumnya ada saldo piutang di sisi debit itu 99.900.000. Lalu ada posting dari jurnal penjualan itu 170.775.000. Itu pun sisi debit. Oke, debit ketemu debit berarti kita jumlahkan. Kita letakkan di sini. Oke, berarti per tanggal 11 kita punya piutang kepada toko pojok itu 270.675.000. Oke, itu yang kedua ya. Kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga, jika ada transaksi penjualan secara kredit, ini akan kita catat di kartu persediaan. Karena otomatis adanya penjualan itu akan berdampak terhadap persediaan kita. Jadi persediaan kita akan berkurang. Oke, kita mulai masukkan dulu untuk yang kulkas Panasonic. Tanggal 11 kita menjual 15 untuk kulkas Panasonic dan 10 untuk kulkas Toshiba. Oke, kita masukkan dulu yang kulkas Panasonic. Kita masukkan tanggalnya sampai keterangannya ya, tanggal 11 F12 strip 1 kita jualnya kepada toko pojok. Oke, karena penjualan maka kita fokus ke kolom out ya. Jika tadi pembelian kita fokus ke kolom in, jika ada penjualan baik tunai baik kredit maupun tunai kita tetap masuk ke kolom out. Oke, untuk kolom out di unitnya ini kita masukkan jumlah yang kita jual. Kita menjual 15 unit. Berarti kita masukkan 15 unit dengan harga pokok barang yang dijual, kita lihat di kolom price di balance ini. Ya, sekali lagi, kalau ada penjualan barang, kolom price, jangan lihat price di soal. Tetapi lihat price-nya di persediaan ini, di saldo persediaan. Kita lihat bahwa kita menjual ini. Ya, kita sebelumnya ada persediaan 129, dijual 15. Harga pokok yang 129 itu adalah 4.500.000 sehingga otomatis 15 unit ini pun harganya menyamakan yang ini.
Sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk kulkas Panasonic itulah 67.500.000. Oke, baru kita perhitungkan saldonya. Sebelumnya kita lihat ada 129, dijual 15, maka presiden kita sekarang menjadi 114. Harganya masih tetap sama ini 4.500.000, sehingga total presiden kita sekarang nilainya berkurang menjadi 513 juta. Yaitu untuk yang kulkas Panasonic. Sekarang kita masuk ke kartu persediaan kulkas Toshiba. Sama seperti tadi, tanggal, nomor faktur, dan keterangannya. Oke, karena penjualan kita langsung masuk ke kolom out. Ya, tanggal 11 kita menjual untuk kulkas Toshiba 10 unit. Nah, price-nya kita ambil dari sini. 3.500.000. Kenapa ngambil dari sini? Karena barang yang kita jual ini adalah persediaan yang ini. Jadi sekali lagi untuk price-nya jangan lihat di dokumen. Kecuali kalau pembelian tadi. Nah, kalau price di kolom in, itu lihatnya di harga di dokumen. Jangan lihat di persediaan ini. Tetapi kalau penjualan, ya, jika ada penjualan baik tunai atau kredit, maka harga price ini atau price yang kolom price ini ngambilnya dari price di balance. Seperti itu ya. Oke, lalu kita jumlahkan total harga pokok barang yang dijual untuk Toshiba itu 35 juta. Oke, baru kita perhitungkan persediaan saldonya sebelumnya. Oke, 73 dijual 10 menjadi 63. Harga pokoknya masih sama 3.500.000 sehingga persediaan kita nilainya sekarang 220.500.000. Oke, itu untuk dokumen nomor 6 ya. Yang pertama tadi kita catat di di sales jurnal, lalu kita catat di buku besar pembantu piutang. Yang ketiga kita catat di kartu persediaan dan yang terakhir jika ada penjualan karena tadi persediaan kita menggunakan perpetual, pencatatannya menggunakan metode sistem perpetual, setiap barang yang dijual harus dicatat harga pokoknya, maka harga pokok barang yang kita jual ini baik yang Toshiba maupun yang Panasonic, ini kita catat harga pokok barang yang kita jual ini ke buku ke jurnal umum, ke dalam jurnal umum. Nah, cara mencatatnya adalah yang pertama kita masukkan dulu tanggal dan nomor fakturnya. Lalu jurnal untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual itu adalah cost of goods sold pada merchandise inventory. Artinya, kenapa merchandise ada di sisi sebelah kiri? Karena kita menjual barang, otomatis persediaan kita berkurang. Kita masukkan kode akunnya, sesuaikan dengan di soal. Nah, untuk nilainya sendiri, debit kreditnya, kita hitung harga pokok penjualan yang ada di persediaan. Ya, tadi untuk yang 15 unit, yang ini, yang kulkas Panasonic, total harga pokoknya adalah 67.500.000. Sedangkan untuk yang Toshiba 10 unit, harga pokoknya 35 juta. Maka 35 juta ditambah 67.500.000 didapatlah nilai untuk kredit debitnya adalah 102.500.000. Ya, jadi sekali lagi sisi debit dan kreditnya untuk harga pokok dan persediaan itu adalah akumulasi atau penjumlahan dari harga pokok barang yang dijual untuk 15 unit dan untuk yang 10 unit ini. Oke, itu jika ada transaksi penjualan secara kredit. Jadi ada 4. Yang pertama kita catat di jurnal penjualan, yang kedua kita catat di buku besar pembantu piutang, yang ketiga kita catat di kartu persediaan, dan yang terakhir kita catat di jurnal umum untuk mencatat harga pokok barang yang kita jual. Oke, lanjut dokumen selanjutnya. Ya, dokumen nomor 6, sekarang dokumen nomor 7. Ya, di dokumen nomor 7 ini masih ada faktur. Ya, F12-2. Sama seperti nomor 6. Sama persis ya, penjualan secara kredit. Kenapa ini kita simpulkan penjualan kredit? Karena di sini ada faktur, walaupun tidak ada tulisan faktur, tapi di sini ada nomor faktur dan kopnya perusahaan kita sendiri. Sehingga ini kita simpulkan sebagai penjualan secara kredit. Caranya sama tadi dengan yang nomor 6. Yang pertama kita catat di jurnal penjualan dulu untuk mencatat penjualannya. Oke, kita masukkan tanggal, nomor invoice, dan keterangannya, description. Kita jual kepada toko Seven ya, untuk tanggal 12 ini. Oke, lalu kemudian kita masukkan nilai penjualannya, kita mulai dari sisi sebelah kredit. Kita masukkan untuk nilai penjualan atau salesnya, ini kita ambil dari total harga ini. Ini totalnya adalah 272.500.000. Lalu kemudian untuk PPN-nya kita ambil dari kolom PPN, 29 juta sekian.
Dan kalau kita lihat di sini ada beban angkut ya, ada freight collected yaitu 2.250.000. Ini kita masukkan ke kolom freight collected. Lalu kita jumlahkan sales ditambah PPN tambah freight collected, kita masukkan ke kolom account receivable di sisi debit. Ya, muncul di sini piutang sebesar 304.725 itu transaksi tanggal 12 atau piutang yang muncul dari transaksi tanggal 12. Oke, munculnya piutang ini akan kita catat di buku besar pembantu piutang. Kita masuk ke subsidiary ledger account receivable. Itu atas nama toko 7, berarti yang kedua, berarti yang ini. Oke, kita masukkan tanggalnya tanggal 12. Keterangannya adalah sales jurnal karena kita mau masukkan yang di sales jurnal tadi ke dalam buku besar ini munculnya piutang tadi. Oke, tadi piutang ada di sisi sebelah debit ya di sales jurnal atas nama toko 7 itu 304.725. Sisi debit. Maka di buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable itu kita masukkan ke kolom posting sisi sebelah debit. Nilainya 304 juta sekian. Baru setelah itu kita perhitungan di kolom saldonya. Sebelumnya ada saldo 88.800.000, lalu ada posting dari jurnal penjualan itu 304.725. Oke, debit ketemu debit, kita jumlahkan. Maka saldo piutang kita kepada toko 7 sekarang bertambah menjadi 393.525.000 rupiah. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, setelah tadi dari jurnal penjualan, lalu dari jurnal penjualan kita posting ke buku besar pembantu piutang, lalu kita catat di kartu persediaan untuk mencatat adanya penambahan persediaan kita, pengurangan dari persediaan kita karena adanya penjualan ini. Oke, kita catat dulu tuh yang kulkas Panasonic terlebih dahulu. Oke, di sini untuk kulkas Panasonic kita menjual 25. Oke, kita masukkan dulu nomornya, tanggal, 12, nomor faktur, dan kepada siapa kita jual. Oke, karena penjualan kita masuk ke kolom out. Kita jual untuk yang kulkas Panasonic itu 25 unit. Dengan harga pokok barang kita jual, kita lihat di sini, 4.500.000. Sehingga total harga pokok barang itu 112.500.000. Lalu kita perhitungkan dengan saldonya, sebelumnya ada 114, dijual 25. Sekarang menjadi 89 unit dengan harga pokok ini kita turunkan. Nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 400.500.000. Oke, itu untuk yang kulkas Panasonic. Sekarang kita masukkan untuk yang kulkas Toshiba. Sama seperti tadi, kita masukkan tanggalnya, nomor faktur dan keterangannya. Kita fokus di kolom out karena ini penjualan. Untuk Panasonic, untuk kulkas Toshiba kita menjual 20 unit. Harga pokok yang kita jual dari barang yang kita jual ini adalah 3.500.000. Kita masukkan sini. Total nilainya harga pokok adalah 70 juta. Lalu kita perhitungkan 63 dijual 20 sekarang berkurang menjadi 43. Dengan harga pokoknya 3.500.000, nilai persediaan kita sekarang berkurang menjadi 150.500.000 rupiah. Yaitu harga pokok barang dari barang yang kita jual ini. Nah, setelah kita dapatkan harga pokok barang yang kita jual untuk Panasonic dan kulkas Toshiba 70 juta dan 112.500.000, maka harga pokok barang yang kita jual harga pokok barang yang kita jual ini kita akan catat di jurnal umum sini. Oke. Caranya sama seperti tadi, jurnal untuk mencatat jurnal umum. Ini tadi harga pokok dari toko pojok ya. Misalnya sini kita masukkan tanggalnya dan nomornya, lalu kita catat jurnalnya. Jurnalnya sama, setiap ada penjualan itu cost of goods sold pada merchandise inventory. Oke, seperti ini. Ini kepada toko 7 ya, jualnya. Lalu kita masukkan untuk kode akunnya, lalu kita masukkan nilainya, debit kredit. Nilainya sama tadi, kita jumlahkan harga pokok untuk yang Panasonic yaitu 112.500.000 ditambah dengan harga pokok yang 20 unit yaitu 70 juta. Sehingga totalnya di sini totalnya kalau setelah saya jumlah di sini ketemulah nilai sebesar 182.500.000. Ini adalah akumulasi dari harga pokok barang ini adalah harga pokok barang yang dijual tanggal 12 ini untuk yang kulkas Panasonic dan kulkas Toshiba.
Oke, itu dokumen transaksi nomor 7. Sekarang kita lanjut dokumen transaksi nomor 8. Ya, di tanggal 8 ini ada voucher kas kecil, artinya ada pengeluaran kas kecil di sini untuk pembelian perlengkapan kembali. Oke, maka di sini karena adanya voucher, kita sekali lagi kalau voucher selalu kita masukkan ke jurnal kas kecil atau jurnal petty cash. Kita masukkan tanggal, ya, kemudian keterangannya kita untuk beli perlengkapan, sehingga pembelian perlengkapan itu kita akan gunakan akun store surplus. Kita masukkan di sisi debit dengan kode akun 11600, totalnya adalah 600.000. Sehingga persediaan itu pun kita keluarkan cash in bank, petty cash itu 600.000, kita masukkan di sisi sebelah kredit sini. Jadi kita mengeluarkan 600.000 dari petty cash untuk membeli perlengkapan ini sebesar 600.000. Itu dokumen nomor 8. Sekarang kita masuk dokumen nomor 9. Ada bukti pengeluaran kas. Keterangannya pembelian listrik dan air bulan November. Oke, jika ada pengeluaran kas untuk membayar beban, maka kita cukup catat di jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Ya, kita catat di cash payment journal. Oke, masukkan tanggalnya terlebih dahulu, lalu kita masukkan nomor fakturnya, nomor buktinya itu BKK 12.1. Keterangannya adalah untuk membayar listrik air bulan November. Oke, karena pengeluaran kas, ya, tentunya kita langsung catat dari sisi sebelah kredit. Di sini kita mengeluarkan kas 2.500.000, maka kita langsung masukkan di kolom cash in bank ini. Jadi nggak usah berpikir lain-lain. Berapapun yang kita keluarkan, kita langsung catat di cash in bank. Nah, kita mengeluarkan kas 2.500.000 untuk apa? Tadi keterangannya adalah untuk membayar listrik bulan November. Sehingga karena membayar listrik bulan November, lihat di sisi debit, itu adalah account payable. Ada kolom account payable dan ada kolom order. Jadi kalau kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang, maka kita masuk atau kita isi kolom account payable. Tapi jika kita mengeluarkan uang bukan untuk membayar utang dagang, maka kita masuk kolom order. Di kolom order kita sebutkan nama akun untuk listrik, air, dan telepon ini. Ya, karena yang kita bayar bulan November berarti statusnya kita membayar utang listrik dan air. Maka untuk membayar utang bulan November, maka kita gunakan akun expense payable atau utang biaya. Dengan kode akun utang biaya kita lihat di soal 21.200, totalnya di sini adalah sama dengan yang kita keluarkan cash in bank yaitu 2.500.000. Ya, sesimpel itu sebenarnya. Ya, jadi saya ulangi lagi, jika kita mengeluarkan kas, ya, bukan untuk membayar utang dagang, maka kita fokus kolom order. Kita sebutkan nama akunnya apa, kodenya berapa, jumlahnya berapa. Tapi kalau kita mengeluarkan uang untuk membayar utang dagang, maka kita fokus di kolom account payable sini. Oke, saya rasa itu ya, cukup jelas ya. Oke, itu bukti pengeluaran kas dokumen nomor 9. Oke, jadi nomor 9 kita cukup catat di jurnal pengeluaran kas saja. Oke, lalu yang ke-10 atau dokumen nomor 10, ini kembali ada faktur. Ya, terbukti di sini ada nomor faktur. Kalau kita lihat di sini, kopnya adalah udah abadi. Ini ya, bisa kita simpulkan adalah faktur penjualan atau transaksi penjualan secara kredit. Kita jual kepada toko raya. Sama halnya dengan dokumen nomor berapa tadi? Nomor 7, dokumen nomor 6. Ini sama caranya ya. Karena di sini ada faktur penjualan atau penjualan kredit. Jika ada penjualan kredit, yang pertama tentunya kita akan catat di jurnal penjualan. Kita masuk ke sales journal. Oke, kita masukkan dulu di sini tanggalnya dan keterangannya ya, tanggal, nomor fakturnya di sini F12-3 dan kepada toko raya kita jualnya di sini, kepadanya toko raya. Oke, kita masukkan pembeliannya, kita mulai dari sales, kita ambil kolom salesnya atau nilai salesnya itu dari kolom total harga yaitu 120 juta. Lalu PPN-nya kita ambil dari kolom PPN 13.200.000 dan freight-nya ini jika ada freight collected. Nah, ada ya. Freight collected itu 1 juta kita masukkan di kolom freight collected. Lalu kita jumlahkan sales plus PPN plus freight collected kita masukkan ke kolom debit ya, sisi debit kolom account receivable yaitu 134.200.000. Jadi muncul piutang dagang tanggal 5 dari transaksi penjualan kredit tanggal 15 itu 134.200.000. Oke, munculnya piutang itu dari adanya penjualan kredit ini akan kita posting ke buku besar pembantu piutang atau subsidiary ledger account receivable. Ini kita masuk fokus ke buku besarnya toko raya. Berarti yang ini.
Oke, kita masukkan tanggal keterangannya ya, keterangannya sales jurnal karena kita mau masukkan piutang yang muncul tadi dari sales jurnal ke dalam buku besar. Tadi muncul di sisi debit nilainya kalau kita lihat di sini muncul 134.200. Berarti kita masukkan ke sini. Ya, 134.200. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya. Sebelumnya ada saldo debit piutang 77.700, lalu ada posting dari jurnal penjualan 134.200. Oke, debit ketemu debit kita jumlahkan. Piutang kita sekarang bertambah menjadi 211.900 kepada toko raya. Lalu yang selanjutnya setelah kita posting dari jurnal penjualan ke dalam buku besar, kita akan catat ke kartu persediaan adanya berkurangnya presiden karena adanya penjualan ini. Oke, yang pertama kita masukkan dulu untuk yang kulkas Panasonic ya. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Seperti ini tanggal 15 ya. Oke, nomornya F12.3 kita kepada toko raya. Karena penjualan, tentunya kita masih masuk ke kolom out. Sama seperti tadi. Tanggal 15 kita jual 10 unit. Oke, barang yang kita jual adalah ini berarti ya. Harga pokoknya 4.500.000, sehingga total harga pokok barang yang kita jual untuk 10 unit itu adalah 45 juta. Lalu kita perhitungkan dengan saldo sebelumnya ada 89, dijual 10 sekarang menjadi 79. Harga pokoknya kita turunkan, nilai persediaan kita berkurang menjadi 355.500.000 rupiah. Oke, itu untuk yang kulkas Panasonic. Sekarang kita masuk ke buku besar kulkas Toshiba. Kita masukkan tanggal, nomor, dan keterangannya. Lalu kita fokus ke kolom out. Untuk kulkas Toshiba kita pun sama menjual 10 unit. Oke, tentunya harga pokoknya masih sama 3.500.000. Harga pokok barang kita jual 10 unit adalah 35 juta. Lalu saldo persediaan kita sebelumnya ada 43, dijual 10 menjadi 33. Harga pokoknya masih sama, nilai persediaan kita berkurang menjadi 115.500.000. Oke, setelah itu baru harga pokok barang yang kita jual untuk 10 unit dan 10 unit Panasonic ini kita jumlahkan, kita akan catat di jurnal umum untuk harga pokok barang yang dijual. Oke, kita masukkan dulu tanggal keterangannya, jurnalnya, untuk harga pokok barang yang kita jual masih sama, cost of goods sold pada merchandise inventory, kode akunnya pun sama. Nah, totalnya yang membedakan. Totalnya tadi itu kita ambil dari sini, ya. Total harga pokok 10 unit 45 juta ditambah dengan total 10 unit untuk kulkas Toshiba 35 juta. Maka ketemulah nilai debit dan kreditnya sebesar 80 juta ya. Oke, itu transaksi nomor 10. Ya, karena durasi begitu panjang, saya rasa untuk analisis dokumen transaksi atau pencatatan dokumen transaksi nomor 11 dan selanjutnya kita akan lanjutkan pada sesi temuan berikutnya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.